Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Dr. Andes Iskandar MPD, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 16 Palembang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Materi ini diperuntukkan kepada siswa kelas 10 SMA. Baiklah, kita mulai dari judul dulu, kaidah kebahasaan. Jadi kita mulai dari arti judul dulu, kaidah kebahasaan. Kaidah itu berarti rumusan azas yang menjadi hukum. Bisa juga diartikan aturan yang sudah pasti, bisa juga patokan, dalil yang digunakan. Kemudian kebahasaan berarti segala sesuatu yang menyangkut bahasa. Jadi kalau kaidah kebahasaan berarti bahasa-bahasa yang menjadi aturan, yang menjadi dalil, yang menjadi aturan dalam penulisan teks laporan hasil observasi. Bahasa di dalam teks laporan observasi itu yang pertama banyak menggunakan kata benda. Jadi yang dimaksud dengan kata benda ini adalah segala sesuatu yang dianggap benda atau berupa benda. Jadi benda tersebut bisa bersifat abstrak, bisa juga bersifat tidak nyata, ya, yang bisa kita lihat, yang bisa juga tidak kita lihat. Yang tidak bisa kita lihat misalnya perasaan, ya, keinginan, kemauan, minat, itu termasuk kata benda. Yang kedua, di dalam teks laporan hasil observasi ini selain berupa kata, dia juga berupa frase. Ada yang disebut dengan frase verbal, ada yang disebut dengan frase nominal. Tadi kita sudah menyinggung kata benda. Kata benda itu disebut dengan nominal. Jadi kalau frase benda atau frase nominal. Yang disebut dengan frase adalah satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsinya. Jadi maksud tidak melampaui batas fungsinya itu dalam kalimat ada fungsi-fungsi. Yang pertama ada fungsi subjek, fungsi predikat, fungsi objek, dan fungsi keterangan. Nah, masing-masing fungsi itu apabila kita kembangkan menjadi dua kata atau lebih, dia tetap sebagai subjek atau sebagai predikat. Contoh, sebagai subjek misalnya anak. Anak kalau kita kembangkan menjadi dua kata dan tidak melebihi batas fungsinya, maka anak tadi yang berfungsi sebagai subjek akan berubah menjadi frase. Karena anak sebagai kata benda, berarti anak dapat berubah menjadi frase benda. Misalnya anak saya, anak itu, ya, anak Pak Ali. Dan yang kedua frase verbal. Sedangkan frase verbal adalah verbal berarti kata kerja. Jadi frase verbal adalah frase kata kerja. Yang dimaksud dengan verbal kata kerja adalah segala sesuatu yang mengandung unsur tindakan. Ya, apa saja yang dilakukan oleh subjek adalah verbal. Jadi verbal ini biasanya dalam fungsinya itu sebagai predikat. Jadi frase verbal adalah frase yang berupa kata kerja. Contoh kata kerja menulis. Kalau diubah menjadi frase verbal menjadi akan menulis, belum menulis,
sudah menulis. Ya. Kemudian yang berikutnya kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, selain berupa kata benda, ada juga yang berupa frase benda dan frase kerja. Kemudian banyak menggunakan istilah, ya, atau kata-kata yang umum, atau kata-kata yang khusus, ya. Jadi banyak menggunakan istilah-istilah. Kemudian selain menggunakan istilah, istilah-istilah ini di bidang sesuai dengan hasil observasi itu. Misalnya kita mengobservasi tentang kantin, mungkin akan muncul istilah garpu, sendok, nama-nama makanan, ya. Kemudian kaidah berikutnya yang menyangkut kalimat. Nah, kalimat-kalimatnya biasanya relatif ini kalimatnya, ya. Kalimat yang biasanya di dalam teks hasil observasi itu kalimatnya simple, ya, singkat, menjelas. Kalimat simple itu kalimat yang hanya terdiri dari atas satu verba utama, ya, atau dalam bentuk kalimat tunggal. Kalimat simple ini yang sesungguhnya sama dengan kalimat yang terdiri dari unsur pokok dalam kalimat itu. Jadi mungkin ada subjek, predikat, objek, keterangan pelengkap. Jadi jarang kita menemukan kalimat majemuk, ya. Kalimatnya berupa kalimat tunggal. Contohnya tumbuh-tumbuhan tidak dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lain, ya. Meja-meja yang ada di kantin itu tersusun rapi, ya. Jumlah siswa kelas 10 sebanyak 36 siswa, 12 laki-laki dan 24 perempuan. Jadi kalimatnya simple. Jadi jarang kita menemukan kalimat majemuk. Tapi ada juga kalimat-kalimat yang kompleks. Bukan berarti di dalam kalimat teks laporan observasi itu tidak kita temukan kalimat kompleks. Ada kalimat kompleks. Jadi tergantung pada si penulis laporan itu. Jadi kalau dia memang sudah terbiasa menggunakan kalimat, maka dia akan lancar menggunakan kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah gabungan dua kalimat tunggal tadi, ya. Jadi kalimatnya panjang, sesuai dengan namanya, kalimatnya kompleks, panjang. Ada kalimat simple, kalimat tunggal, ada kalimat kompleks, kalimat panjang. Jadi bisa kita temukan dalam teks laporan hasil observasi itu ada kalimat tunggal, ada kalimat majemuk. Bagi anak-anak mungkin yang baru membuat kalimat, belajarlah dulu dengan kalimat-kalimat tunggal. Jadi untuk apa kita buat kalimat panjang-panjang, kita sendiri bingung dan pembaca sulit untuk memahami, mencerna isi atau maksud kalimat tersebut. Kemudian di dalam teks laporan hasil observasi kita juga menemukan kata penghubung atau konjungsi. Seperti tadi, karena ada kalimat kompleks, berarti disitulah muncul konjungsinya, kata penghubung.
Jadi kalau tidak ada kalimat kompleks, kata penghubung ini, konjungsi ini tidak muncul. Ya. Meja-meja yang ada di kantin itu tersusun rapi serta ditata dengan baik. Kemudian di atasnya ada vas bunga. Itu kalimatnya kompleks dan di situ ada konjungsi bisa kita temukan. Kemudian di dalam kaidah kebahasaan teks hasil laporan observasi ini juga kita sering menemukan sinonim-sinonim kata ya pada kalimat tertentu. Mungkin kita menggunakan ada kata ciri, mungkin pada bagian-bagian lain kita menemukan tanda. Ada kata benar, ada kata betul, ada kata agar, ada kata supaya, ada kata rajin, ada giat, ada bersih, ada mengkilat, ya, ada sejuk, ada nyaman. Biasa kita menemukan sinonim-sinonim. Kemudian ada juga antonim yang kita temukan, ya. Siang, malam, pulang, pergi, kaya, miskin, panjang, pendek, hidup, mati. Ya. Antonim ini juga ada sebenarnya ada tingkat-tingkatan. Siang bisa kita langsung antonim malam, tapi bisa juga siang antonimnya bukan siang, bisa sore, bisa pagi. Jadi antonim dari siang itu. Tapi bukan tipe-tipe antonim yang akan kita bicarakan. Jadi kemungkinannya ada bagaimana cara kita membuat antonim, ya. Kalau bapak, otomatis antonimnya ibu. Kalau besar, antonimnya belum tentu kecil, mungkin agak kecil, ya, mungkin agak besar. Nah, itulah penjelasan saya mengenai kaidah-kaidah kebahasaan di dalam teks laporan observasi. Mudah-mudahan bahan ini bisa kita gunakan ketika kita akan membuat teks laporan observasi atau menganalisis teks laporan hasil observasi. Terima kasih penjelasan saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan di email saya iskandarsukses66@gmail.com atau ke WA 081367713245. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.